selanjutnya memasuki hari kedua masa tenang pemilu 2024, petugas Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan sejumlah alat peraga kampanye. Tapi tidak hanya di ruas jalan saja, petugas bahkan menurunkan paksa APK yang terpasang di ganggang sempit permukiman warga. Sejumlah alat peraga kampanye di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara masih terpasang. Mulai di Gapura Gang sampai depan warung, APK milik salah satu capres-cawapres ini masih terlihat jelas di depan warung. Yang kemarin itu spanduk doang. Udah berapa minggu, Bu? Yang minggu lalu. Udah minggu lalu. Ibu dibayar nggak, Bu, untuk makan? Enggak dibayar. Nggak dibayar. Nih hingga saat ini spanduknya belum diturunin atau gimana, Bu? Mau diturunin nanti siang ini doang yang belum diturunin, orangnya lagi tidur. Oh gitu. Tapi kalau dari pihak kelurahan atau KPP ada kesini nggak sih, Bu? Ada kan udah dicopotin sih tinggal sepanjang jalan. Sementara itu, APK juga masih terlihat di Jalan Danau Sunter Barat, Senin siang. Petugas Satpol PP dari Kelurahan Sunter Agung terus melakukan penertiban APK di masa hari tenang pemilu. Walaupun hujan deras, petugas terus membersihkan APK, bahkan sampai memanjat pohon. Untuk hari ini yang kita teruskan adalah Danau Sunter Barat, karena di Danau Sunter Barat ini adalah jalan utama dan masih banyak APK yang belum ditertibkan. Pak, ada kesulitan nggak sih, Pak, untuk penertiban ini, Pak? Kalau kesulitan pasti banyak kendala ya, termasuk kayak alat peraga yang diikat dengan kawat, kita butuh tang potong, atau seperti saat ini hujan turun, itu juga menjadi kendala anggota kita di lapangan. Senin siang, sejumlah alat peraga kampanye yang terpasang di kawasan Senen, Jakarta Pusat ditertibkan petugas Satpol PP. APK yang terpasang di atas pohon hingga tiang lampu penerangan jalan langsung diturunkan paksa oleh petugas. Tak hanya di ruas jalan, petugas bahkan menyisir alat peraga kampanye yang masih terpasang di ganggang sempit permukiman warga. Lebih dari 700 APK telah diamankan petugas untuk selanjutnya dibawa ke gudang Satpol PP yang berada di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Hari ini membilas di pemukiman dan jalan penghubung, ya, di pemukiman warga, setiap kelurahan dan jalan-jalan penghubung. Keseluruhan dari mulai kita pertama awal penertiban APK APS kurang lebih 727 APK APS yang kita tertib. Sementara di Bogor, Jawa Barat, ratusan alat peraga kampanye yang telah ditertibkan diangkut menuju tempat pengelolaan sampah untuk disulap menjadi barang-barang yang bernilai ekonomis. Daur ulang tersebut dilakukan sesuai surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar kepada kepala daerah memastikan pengelolaan sampah alat peraga kampanye dari pemilu 2024 agar tidak berakhir dengan mencemari lingkungan atau di tempat pembuangan akhir. Atas edaran tersebut, pemerintah Kota Bogor berkolaborasi bersama Satgas Naturalisasi Ciliwung untuk menyulap limbah alat peraga kampanye menjadi berbagai barang yang dapat digunakan kembali. Sekarang sudah masuk minggu tenang. Kemarin ada diskusi dengan Pak Wali apakah kita mampu mengolah APK ini di sini gitu. Nah, setelah kita uji coba berapa kali dan bisa, ternyata hanya saja persentasenya kecil gitu. Mungkin sekitar 25-30% dari setiap produk itu. Jadi yang paling besar adalah tetap sampah low value, yang berupa plastik maupun aluminium gitu. Nah, karena kita tahu APK ini kan bahannya PVC dan ada tinta dan sebagainya. Nah, itu kita memikirkan juga dari aspek keamanan, gas buang, dioksin dan sebagainya. Langkah ini dilakukan mengingat alat peraga kampanye yang digunakan terdiri dari bahan-bahan yang perlu dipilah untuk mempermudah proses daur ulang. Tim Liputan melaporkan untuk NET.